Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada pada saat ini. Senang sekali saya Elfrianto bisa kembali menyapa saudara-saudara semua, dan tentunya harapan kita semua bahwa kita tetap di dalam kondisi yang baik karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Tuhan, kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Pada kesempatan ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami rindu untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan, sebab kami tahu, kami sadar bahwa firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah pelita bagi kehidupan kami, bagi jalan kami Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Engkau singkapkan kebenaran-Mu bagi setiap kami, agar kami beroleh kekuatan yang baru untuk melanjutkan kehidupan kami yang masih ada sampai saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Baik kekasih Tuhan, kita akan membuka dalam Amsal pasal yang 14 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Amsal 14 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata, "Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut." Puji Tuhan. Nah, saudaraku, setiap kita tentu menginginkan yang namanya kedamaian di dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang tidak menginginkan rasa damai, rasa tentram dalam kehidupan. Rasa aman dan lain sebagainya adalah salah satu kebutuhan terbesar manusia dalam menjalani kehidupan ini. Nah, saudara, setiap orang berusaha untuk menciptakan rasa aman, rasa damai, atau ketentraman di dalam kehidupan. Bagi sebagian orang, rasa aman akan tercipta dari mungkin pagar tembok rumah yang tinggi, yang lain dengan pengawasan CCTV, atau dengan penjagaan ketat oleh security dan lain sebagainya. Atau bahkan mungkin ada yang akan merasa nyaman, ada yang akan merasa damai ketika memiliki kekayaan yang melimpah. Nah, saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa rasa aman dan tentram yang sesungguhnya adalah ketika kita ada di dalam Tuhan, adalah ketika kita memiliki roh yang takut akan Tuhan. Rasa aman, tentram, dan damai bukan hanya sekedar ada, tetapi dikatakan tersedia dalam jumlah yang sangat besar. Nah, saya percaya bahwa kita sepakat Tuhan senantiasa menyediakan dalam kehidupan kita kedamaian, keamanan dalam jumlah yang melimpah. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang mengerjakannya bagi kita. Tentu Tuhan tidak mengerjakannya setengah-setengah. Ia ingin supaya apa yang dikerjakan bagi kita itu sempurna adanya. Kita tidak kekurangan, bahkan mungkin kita terus merasa di dalam kecukupan karena penyediaan Tuhan tidak pernah terbatas, bahkan tidak pernah habis dalam kehidupan ini, saudara. Nah, saudara, apa yang Tuhan sediakan bagi kita bukan pengamanan dari segi manusia, bukan pengamanan seperti yang manusia berikan bagi kita, bukan dengan pagar besi atau bukan dengan pagar tembok yang tinggi, tetapi pengamanan oleh malaikat sorgawi yang gagah perkasa. Bukankah ini merupakan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Nah, saudara, jaminan perlindungan bahkan disediakan bagi kita sebagai anak-anak Allah. Saudara bisa bayangkan bagaimana jika Allah memberikan perlindungan bagi kita. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-31 dikatakan, "Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?" Tentunya tidak ada, saudara. Tidak ada manusia satupun di dunia ini yang bisa memberikan jaminan sebesar yang Yesus, yang Tuhan janjikan bagi kita.
Dia bisa menjamin bahwa ketika kita ada dalam naungannya, ketika kita ada dalam hadiratnya, ketika kita ada dalam perlindungannya, maka tidak ada satu apapun kekuatan di dunia ini yang dapat menjamah kita. Tidak ada satupun yang akan bisa melawan kita. Tidak musuh kita, tidak sakit penyakit, tidak kelaparan atau apapun. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lebih dari sekedar rasa aman atau kedamaian, takut akan Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa merupakan sumber kehidupan. Kalau takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, artinya bahwa tidak akan ada kehidupan yang lain di luar itu. Tidak akan ada sumber-sumber yang lain. Tidak akan ada jaminan dari manusia-manusia yang lain atau pribadi-pribadi yang lain atau tempat-tempat yang lain yang bisa memberikan kehidupan kepada kita. Hanya di dalam takut akan Tuhan, firman Tuhan katakan ada kehidupan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apapun usaha manusia untuk menciptakan rasa aman, usaha manusia untuk mencari kehidupan, maka semuanya akan berakhir dengan sia-sia. Semuanya akan berakhir dengan seperti seseorang yang sedang menjaring angin. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengklaim, Yesus memberikan suatu pernyataan yang sangat-sangat jelas bahwa di luar daripada Tuhan, di luar dari takut akan Allah, tidak akan ada kehidupan. Dan satu-satunya pribadi yang bisa memberikan, menjanjikan, bahkan menjamin kehidupan bagi setiap kita, hanya pribadi Tuhan sendiri. Jadi tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain, tidak ada usaha yang terlalu hebat untuk dapat memperoleh sesuatu yang hanya bisa kita dapatkan ketika kita ada di dalam tangan Tuhan. Nah, bukankah saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat beruntung? Orang-orang yang memiliki kepastian yang luar biasa. Dan masihkah kita menyanyiakan anugerah yang sebesar itu, saudara? Oleh karena itu, mari kita terus memiliki hati yang senantiasa takut akan Allah. Mari terus memiliki hati yang tunduk, yang hormat kepada Allah. Mari kita belajar untuk mengakui kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita. Bahwa di tangan Tuhanlah kehidupan kita ditentukan. Sehingga kita benar-benar bisa menundukkan diri di dalam kemahakuasaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini kembali mengingatkan kita bahwa keselamatan kita, rasa aman, rasa apapun yang sedang kita inginkan hari-hari ini hanya dapat kita temui ketika kita tunduk di bawah kaki Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, kami percaya firman-Mu bahwa takut akan Allah akan memberikan keamanan, memberikan ketenteraman bagi kami. Bukan manusia yang menjanjikannya, tetapi Tuhan sendiri yang menyingkapkan kebenaran ini bagi kami. Kami juga percaya bahwa di dalam takut akan Allah ada sumber kehidupan, dan kehidupan itu bukan hanya sementara, tetapi kehidupan untuk selama-lamanya. Biarlah firman-Mu Tuhan pada kesempatan ini boleh terus berbicara dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami terus mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepada Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah berjanji bagi kami untuk terus menyertai, melindungi, bahkan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kekasih Tuhan, kiranya setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini, dan tetap memiliki hati yang haus, rindu akan kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa untuk renungan di hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom.